Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Farel, mahasiswa Politeknik Kalteks Riau, jurusan Sistem Informasi Generasi 24. Nah, kali ini aku akan melanjutkan pembelajaran dari mata kuliah pemrograman framework, yaitu baru-baru ini aku mempelajari mengenai redirect, validation, error sukses, flash data, dan repopulate form. Dan juga aku sudah menggunakan template baru untuk keperluan proyek Bina Desa dengan tema fasilitas desa dan peminjaman ruang. Nah, pertama-tama mungkin aku menjelaskan terlebih dahulu apa itu redirect. Nah, jadi redirect itu digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman lain setelah sebuah aksi dilakukan. Jadi misalnya nih habis login, nanti langsung diarahkan ke halaman dashboard. Habis create juga, misalnya habis submit form, nanti habis kita melakukan progres itu, kita bisa langsung dikembalikan ke halaman dashboard atau halaman home-nya. Nah, selanjutnya itu ada validation. Validation itu adalah sebuah proses untuk memastikan data yang diinput oleh user memenuhi kriteria yang ditentukan. Jadi misalnya kita mengetikkan nama dengan max wajibnya berapa, max karakternya berapa, jadi nanti harus dicek di validate. Lalu setelah jenis nih, jenisnya nih harus diperiksa dulu apa aja jenis-jenisnya. Jadi dia harus divalidasi datanya. Sama seperti yang lainnya tuh, di semua datanya itu harus divalidasi apakah sesuai dengan format wajib atau tidaknya. Nanti diperiksa di validate. Lalu ada error success flash data, yaitu data sementara yang digunakan untuk request berikutnya. Biasanya menampilkan pesan-pesan tertentu. Ada pesan sukses ataupun error. Nah, lalu ada level platform, yaitu mengisi kembali form dengan data yang sebelumnya diinput oleh user ketika error validasi. Jadi misalnya nilainya ada dari input, nilai sebelumnya nih tidak sesuai. Jadi dia harus disuruh isi kembali. Nah, gitu. Oke, mungkin aku bakal langsung aja ke progress project aku dulu. Aku akan review apa aja yang telah aku lakukan, udah aku perbarui dari project Bina Desa, yaitu fasilitas desa dan peminjaman ruang. Sini aku awalnya sudah membuat authorization, yaitu fitur untuk loginnya, username dan password dengan eh, dengan dengan username dan password yang telah ditentukan, yaitu dengan mengetikkan name, kemudian login. Nah, lalu bisa masuk ke dashboard dari admin fasilitas desa dan nyaman ruang. Nah, di sini sudah banyak eh, yang sudah aku buat, mulai dari aku awal mengganti-ganti isi-isi cardnya ini, daftar fasilitas desa. Nah, ini masih datanya masih dummy. Jadi datanya belum berdasarkan inputan, melainkan datanya masih buatan sendiri. Ini juga total fasilitas desa, pinjaman aktif, warga terdaftar, tersedia 7 fasilitas. Semua ini masih dummy ya. Bahkan ini juga masih dummy ini semua fiturnya berdasarkan template. Ini ada data warga. Dan di sini aku sudah mencoba terlebih dahulu menginputkan datanya. Jadi data warga ini adalah CRUD pertama ya. Fitur CRUD pertama yang aku buat untuk menginputkan data warga. Nah, jadi CRUD itu adalah create, read, update, dan delete. Nah, untuk fitur create itu bisa dilihat dari sini, tambahkan warga. Nah, sini saya nambahkan nomor KTP misalnya, ini nama lengkap, eh, lengkapnya Alfik Debri. Pekerjaannya guru, nomor telepon 08, kemudian pilih laki-laki, emailnya alfik@gmail.com. Pilih agamanya Islam. Nah, di sini adalah fitur create, yaitu menambahkan data, kemudian kita save. Ini lalu ini tadi bisa kita edit, misalnya kita edit yang data keduanya aja karena ini entah apa-apa. Kita edit, bisa diubah-ubah, misalnya diubah jadi
das. Nah, ini adalah fitur update. Nah, ini memperbarui datanya. Lalu ada juga fitur untuk menghapus datanya. Ini hapus, hapus. Nah, dengan begini datanya hilang. Nah, ini adalah fitur CRUD pertama, yaitu daftar warga. Lalu yang kedua ada daftar fasilitas. Ini bisa dilihat ini sudah ada satu yang ditambahkan. Tambahkan lagi, misalnya, ini diedit ya, salah. Tambah fasilitas, kita pilih lapangan. Nah, lapangan apa ya? Lapangan kampung. RT 2, RW 1 misalnya. Kapasitasnya bisa di 100 orang. Nama lengkapnya kita buat Jalan Umban Sari. Tipsnya lapangan bermain warga. Dan simpan data. Nah, yang data fasilitas ini eh aku aku buat untuk tema aku ya, fasilitas dan nyaman ruang. Nah, jadi data fasilitas ini bisa data fasilitas, nama-namanya, semua yang ketentuan berdasarkan tema punya aku. Ini bahkan bisa dihapus, tapi nggak usah dihapus. Kayaknya hapus. Oh ya udah, hapus aja deh. Ditambahin lagi. Nah, ini sudah ada dua tadi. Ini data warga berdasarkan proyek Bina Desanya, yaitu daftar warga desanya nantinya. Kemudian ada nanti data fasilitas, ini berdasarkan tema yang aku buat, data fasilitas. Nah, mungkin itu aja yang udah aku update sejauh ini. Fitur loginnya juga ini belum bisa diakses benar-benar karena masih dummy aja semuanya. Jadi baru nambahin beberapa aja. Nah, mungkin kita bisa langsung memperlihatkan dari codingannya. Sini aku udah buat banyak, mulai dari controller, udah ada out controller untuk login tadi di awal. Udah ada dashboard controller, tuh yang tadi dashboardnya. Ini adalah fasilitas umum, ini digunakan untuk data fasilitas tadi. Ini ada data data warga. Ini ada modelnya nih, ada model fasilitas, fasilitas umum, warga, ini dengan ketentuan seperti ini. Dan aku udah membuat migrationsnya, ini untuk menyimpan data-datanya. Kemudian ada view-nya nih, ada view dari view-nya dibagi dua ya, untuk folder pertama fasilitas. Ini untuk data fasilitas, kemudian udah folder untuk data warga. Kemudian nanti ada dashboardnya di luar. Oke, mungkin aku bakal langsung aja ke progress project aku dulu. Aku akan review apa aja yang telah aku lakukan, udah aku perbarui dari project Bina Desa, yaitu fasilitas desa dan peminjaman ruang. Sini aku awalnya sudah membuat authorization, yaitu fitur untuk loginnya, username dan password dengan dengan username dan password yang telah ditentukan, yaitu dengan mengetikkan name, kemudian login. Nah, lalu bisa masuk ke dashboard dari admin fasilitas desa dan nyaman ruang. Nah, di sini sudah banyak eh, yang sudah aku buat, mulai dari aku awal mengganti-ganti isi-isi cardnya ini daftar fasilitas desa. Nah, ini masih datanya masih dummy. Jadi datanya belum berdasarkan inputan, melainkan datanya masih buatan sendiri. Ini juga total fasilitas desa, pinjaman aktif, warga terdaftar, tersedia 7 fasilitas, semua ini masih dummy ya. Bahkan ini juga masih dummy ini semua fiturnya berdasarkan template. Ini ada data warga. Dan di sini aku sudah mencoba terlebih dahulu menginputkan datanya. Ini adalah jadi data warga ini adalah CRUD pertama ya. Fitur CRUD pertama yang aku buat untuk menginputkan data warga. Nah, jadi CRUD itu adalah create, read, update, dan delete.
Nah, untuk fitur create itu bisa dilihat dari sini, tambahkan warga. Nah, sini bisa nambahkan nomor KTP misalnya, ini nama lengkap, eh, lengkapnya Alfik Debri. Pekerjaannya guru, nomor telepon 08, kemudian pilih laki-laki, emailnya alfik@gmail.com. Pilih agamanya Islam. Nah, di sini adalah fitur create, yaitu menambahkan data, kemudian kita save. Ini lalu ini tadi bisa kita edit, misalnya kita edit yang data keduanya aja karena ini entah apa-apa. Kita edit, bisa diubah-ubah, misalnya diubah jadi Adas. Nah, ini adalah fitur update. Nah, ini memperbarui datanya. Lalu ada juga fitur untuk menghapus datanya. Ini hapus, hapus. Nah, dengan begini datanya hilang. Nah, ini adalah fitur CRUD pertama, yaitu daftar warga. Lalu yang kedua ada daftar fasilitas. Ini bisa dilihat ini sudah ada satu yang ditambahkan. Tambahkan lagi, misalnya, nah ini diedit ya, salah. Tambah fasilitas, kita pilih lapangan. Nah, lapangan apa ya? Lapangan kampung. RT 2, RW 1 misalnya. Kapasitasnya bisa di 100 orang. Nama lengkapnya kita buat Jalan Umban Sari. Tipsnya lapangan bermain warga. Dan simpan data. Nah, yang data fasilitas aku ini aku buat untuk tema aku ya, fasilitas dan nyaman ruang. Nah, jadi data fasilitas ini bisa data fasilitas, nama-namanya, semua yang ketentuan berdasarkan tema punya aku. Ini bahkan bisa dihapus, tapi nggak usah dihapus. Kayaknya hapus. Oh ya udah, hapus aja deh. Ditambahin lagi. Nah, ini sudah ada dua tadi. Ini data warga berdasarkan proyek Bina Desanya, yaitu daftar warga desanya nantinya. Kemudian ada nanti data fasilitas, ini berdasarkan tema yang aku buat, data fasilitas. Nah, mungkin itu aja yang udah aku update sejauh ini. Fitur loginnya juga ini belum bisa diakses benar-benar karena masih dummy aja semuanya. Jadi baru nambahin beberapa aja. Nah, mungkin kita bisa langsung memperlihatkan dari codingannya. Nah, pertama-tama mungkin aku akan menjelaskan terlebih dahulu dari out controller. Ini tadi untuk authorizations ya, untuk login tadi. Pertama ada function index, yaitu untuk langsung kembali ke halaman login form, halaman pengisian login tadi. Ada username dan password. Lalu ada show register, ini untuk registernya, untuk register ya, untuk pendaftaran akunnya. Ini masih belum terlalu, ini tadi tidak aku tunjukkan karena ya belum masuk, betul-betul masuk lah karena masih tentukan juga. Lalu ada function login. Ini username dan passwordnya harus diisi. Makanya dibuat dengan required. Kemudian divalidasi. Kalau bisa, masuk langsung login. Nih, ada username, password. Apabila sama, maka dia akan sukses. Kembali ke dashboard. Lalu ada kondisi tertentu. Ini yang tadi nih, kita punya username name. Kemudian baru bisa loginnya pakai name. Admin bisa juga, dan tes bisa juga. Nah, kalau bisa langsung ke halaman dashboard to login. Nah, jika dia salah, jika ini tadi name, username dan passwordnya ini salah-salah, maka dia tidak akan bisa. Jadi dia akan menampilkan username atau password salah. Dan ada register, ini ada banyak registernya, ada validatornya. Jadi semuanya harus terisi, no numbers.
dan semua atributnya, value-nya, parameternya harus sesuai. Dan dari validatornya di sini semuanya harus terisi ya, makanya dibuat required. Nih, passwordnya juga required minimal huruf besar, huruf kecil, 8 baris, 8 karakter. Lalu ada konfirmasi password lagi, harus sama dengan password. Nih, nama tidak boleh mengandung, ini ada syarat-syarat lagi. Nama tidak boleh mengandung angka, password mengandung huruf kapital dan angka, konfirmasi password. Ya, semuanya sesuai dengan harus sesuaikan dengan ketentuan yang kita buat. Yang dicek ke error, ke tidak, kemudian kembali ke halaman dashboard to login. Mana ada fitur logout? Nah, ini belum bisa, tapi aku buat aja. Ini tadi fitur di awal tadi ya, yang fitur ini. Nih, fitur di awal tadi. Kemudian selanjutnya ada fitur dashboard. Ini perlu bisa dilihat aja. Kita menggunakan session admin login atau menggunakan route out index. Nah, jadi kalau misalnya untuk masuk dashboard ini harus login terlebih dahulu, makanya menggunakan session admin login, kemudian di redirect untuk kembali ke halaman index. Nanti akan dikembalikan ke halaman dashboard. Nah, di dashboard ini belum ya cukup ini aja, cukup di index saja. Jadi ya isinya cuman dashboard biasa seperti ini. Nah, selanjutnya ada fasilitas umum controller. Ini saat dibuka akan kembali ke halaman fasilitas. Ini juga setelah create akan kembali di index akan menampilkan halaman fasilitas. Di create akan menampilkan ya setelah create akan menampilkan terus ini. Dan store ini untuk menyimpan datanya harus divalidasi terlebih dahulu. Dia harus validasi apakah semua require ini telah terpenuhi. Nih, ini juga nama wajib diisi, ya, jenis-jenisnya semuanya wajib diisi. Kapasitas wajib diisi, kapasitas minimal wajib diisi, semuanya wajib diisi. Kemudian di-create, lalu data berhasil ditambahkan setelah ditekan create tadi seperti di awal. Ini adalah fitur edit untuk mengedit datanya. Ini ada update. Sini digunakan untuk mengupdate datanya. Soalnya tadi kan kita sudah melakukan create fasilitas. Ini kita bisa edit. Nah, ini adalah fitur dari update ini. Nah, isinya masih sama ketentuannya dengan create. Setelah sukses akan kembali ke data ke halaman indeksnya. Itu halaman awal. Dan ada destroy ini untuk menghapus datanya. Seperti kita sudah demokan, dia telah dihapus. Dan ada warga controller. Di warga controller ini sama aja isinya dengan yang tadi. Eh, Indeksnya, create-nya akan kembali ke halaman indeks. Di store-nya juga dengan ketentuan-ketentuan yang telah kita buat. Wajib isi, segala macamnya. Lalu akan kembali ke halaman warga indeks dengan eh, menampilkan apa sebuah kata bahwa kita telah menambahkan datanya. Lalu edit sama update juga sama nih, masih sama. Destroy juga sama untuk menghapus datanya. Nah, mungkin bakal lanjut ke models. Sini ada models. Model ini adalah otak dari proyek ini, otak dari programnya. Itu nanti memvalidasi data, eh,
Dia mengurusi semua hal terkait data dari mengambil, memproses, validasi sampai menyimpannya sehingga controller bisa mengatur aplikasi. Misalnya di sini ada fasilitas umum dan controller. Ini mengelola data fasilitas controller. Dia mengelola data fasilitas umum, terus menyimpan informasinya. Ini dia menyimpan datanya dan mengatur ketersediaan dan statusnya, lalu menangani pemetaan lokasi fasilitas. Nah, jadi dia ini sangat penting ya untuk mengatur dia model ini digunakan untuk mengatur-ngatur program dari proyek. Kenapa? Karena dia menyimpan datanya, validasi data, dan segala macamnya. Jadi semua itu dilakukan di model untuk pengisian data. Sama seperti warga, makanya dia protected atau terjaga. Nah, mungkin bisa langsung lanjut ke view migration dulu. Nih, migration. Migration sini digunakan untuk membuat tabelnya, blueprint tabelnya. Nah, bisa dilihat ini tabelnya, tabel ID, warga ID, nomor KTP, jenis kelamin, tentukan ada laki perempuan, agamanya. Nah, ini batas karakternya ya. Kemudian ada pekerjaan, nomor telepon, email, dan timestamp segala macamnya. Ini kalau untuk menghapus datanya. Jadi inilah untuk menyimpan data juga seperti model, cuman dia fungsi untuk membuat tabelnya, menyimpan tabelnya. Sama seperti di fasilitas umum, sama juga. Ini create fasilitas umum, ada ID, ada nama, ada jenis-jenisnya, alamat. Sini juga ada batas karakternya sini. Deskripsi juga nih boleh kosong. Lalu ini ada fitur hapusnya. Nah, selanjutnya mungkin aku akan memperlihatkan eh lead PHP-nya. Nah, jadi semuanya ini udah berdasarkan template. Nah, tinggal mengubah-ubah agar connect dengan asetnya. Di sini terlihat ada berapa yang aku jadikan komen karena fiturnya belum terpakai. Nih, jadi yang udah terpakai di navbar misalnya udah ada dashboard, warga indeks, proses indeks. Nah, ini di bawah-bawah juga ada nih data ya dummy karena masih dibuat aku buat di sini belum berdasarkan misalnya nih kayak nih logout nih segala macamnya John Doe ini kan masih dummy ya masih belum data login aku sendiri. Ini tambah fasilitas. Ini nama fasilitas, pilih jenis. Nah, ini semuanya udah berdasarkan agar connect dengan controller. Ya dari nama, dari jenis, pilih jenis, alamat, RT RW, kapasitas orangnya dan deskripsinya. Kemudian ada nih tombol simpan datanya. Ini ada tombol batangnya. Nah, ini pengisian form dari menambah pengisian form untuk data fasilitas. Nah, di bawah ada ini. Ya, ini untuk copyright doang. Dan ada JavaScript libraries berdasarkan template. Sama seperti yang tadi, ini menggunakan template yang sama. Cuman karena ini fitur edit, ya, jadi yang berbeda cuman di bagian konten editnya, bukan, di bagian edit fasilitasnya aja. Nih, ini untuk mengubah data aula, ini untuk mengubah pilih jenis fasilitasnya, mengubah jenis fasilitasnya. Ini untuk mengubah alamatnya, TRW, mengubah kapasitas orangnya, deskripsi dan semuanya. Ya kurang lebih sebenarnya semuanya sama-sama aja, cuman dibedakan sesuai dengan controllernya. Ini ada indeks untuk menampilkan semua datanya setelah diisi. Klik kembali ke halaman indeks. Halaman indeks itu yang ini tadi. Ini indeks.
Nah, ini data fasilitasnya bisa dilihat ada ada nomor, nama, jenis, alamat, RT, RW, kapasitas aksi. Ini hasil jenis-jenisnya. Nah, ada fitur edit, hapus. Nah, ini nih yang di sini ada aksi untuk mengedit, untuk menghapus. Nah, mungkin bisa lanjut ke yang ini apa tadi? Ini warga fasilitas. Nah, soalnya warga. Nah, ini di warga sama seperti sebelumnya, cuma membedakan dari controllernya aja. Ini untuk tempat tambah warga, yang tadi untuk tambahkan fasilitas. Nih, nama lengkap, nomor KTP dulu, nama lengkap, jenis kelamin, pilih jenis kelamin, agama, agamanya bisa dipilih ya karena cuma ada 6 agama eh, yang yang resmi di Indonesia. Pekerjaan, nomor telepon, email, dan segala macamnya. Sama seperti sebelumnya masih sama karena ya kontrolnya mirip-mirip untuk CRUD aja. Dan ada fitur edit sama seperti sebelumnya juga. Ini untuk mengedit data warga, formnya ini untuk edit KTP, edit nama lengkap, edit jenis kelamin, edit agamanya, kerjaan, nomor telepon, email, kemudian bisa diklik simpan. Nah, si indeks ini sama seperti indeks fasilitas sebelumnya. Gunanya untuk menampilkan apakah datanya sudah disimpan atau belum. Nih, list data seluruh warga desa. Bisa dilihat di sini ada nomor KTP, kolom-kolom KTP, namanya, nama, jenis kelamin, agama, pekerjaan, nomor telepon, email, dan aksi. Aksi ini ya tadi dihapus nih. Itu. Lalu untuk fitur tadi ada fitur authorization, fitur login. Nah, ini simpel aja kayak gini aja. Eh, ini awalnya aku pakai style CSS sendiri karena ya belum masuk kemarin belum masuk template. Jadi aku buat aja seadanya. Ini untuk mengisi username-nya, passwordnya, gitu. Ini ada dashboardnya di sini. Ini di dashboard yang mana? Oh, ini ada dashboardnya. Dashboard untuk FTPR yang baru. Selanjutnya mungkin aku akan menunjukkan pengguna apa template yang aku gunakan. Ya, template yang aku gunakan itu template Dasmin ini. Nah, jadi template Dasmin ini akan aku terapkan di project aku. Sini. Lihat ini masih mirip, sangat mirip ya. Yang bedakan mungkin untuk fitur-fitur datanya, fitur-fitur untuk ambil datanya itu berbeda, udah aku ubah. Nah, misalnya kita akses di admin free test, ini adalah udah aku download dan udah aku ekstrak. Kan aku letak di file di folder www pada bagian Laravelnya. Ini bisa dilihat ada banyak yang dia punya. Nah, jadi sebenarnya ini fitur dashboard admin milik dia yang aku ambil dan main akan aku ubah sesuai dengan keperluan punyaku. Nih ada logonya dia lengkap ya semacamnya. Ada message juga. Ini ada chart-chartnya. Tadi aku tidak menggunakan chart ya karena datanya belum pasti sehingga menurut aku penggunaan chart itu belum perlu nanti aja. Tapi ya berdasarkan template ada chartnya. Kemudian ada apa nih? Listnya ya, list pengerjaan mungkin. Ini ada message, ada pesan-pesan yang dikirim ke dia, ada kalender, bahkan nah ini adalah to-do list. Berarti ini list pembayaran. Apakah ada bayar atau belum ya? Ini ada chart-chartnya yang bisa kita pakai. Nah, perlu bilang tadi seperti aku bilang, datanya tuh masih dummy, datanya udah ada, cuma datanya belum bisa diimplementasikan dalam chart sehingga ya karena keperluan datanya belum cukup, jadinya ya penggunaan chart menurut aku belum perlu.
Makanya chartnya tidak digunakan. Tidak aku gunakan di punyaku. Tuh. Nah, mengingat semua keperluan aku pada progres kali ini udah selesai, jadi alangkah baiknya semua update yang telah aku semua perbarui, semua perbaruan yang sudah aku buat ini, alangkah lebih baiknya disimpan ke dalam GitHub dengan cara mengetikkan eh, git add, mungkin git status dulu untuk melihat berapa banyak yang belum di save. Udah banyak ya, ada yang udah dimodified, ada yang belum di add. Ini kita git add titik. Wow, kerja semua banyak. Nah, ini udah siap, kita coba di status. Nih, wah banyak ternyata ya. Dari template nih, banyaknya nih. Ya misalnya lanjut aja, kita langsung commit aja, git commit min m eh, apa ya, membuat fitur CRUD dan menggunakan template baru. Save. Loh, ininya belum ya? Oh, belum ada datanya, guys. Berarti config dulu ya. Kok datanya nggak ada ya? Apa hilang hilang? Oh, berarti kita ya udah buat aja dulu user name, namanya Farel aja. Nyesuaikan sama GitHub-nya lah. Namanya Farel 24 SI. Config. Ini usaha, jadi gunakan lokal aja karena agar tidak mengubah keseluruhan dan ini lebih aman. User ini terima kan? Oh, Farel 24 SI. Sebuah CR. Lalu SI. Coba list dulu. Oh, udah. Baru git commit. Walau weh. Boom, sudah tersimpan ya di sini. Nah, jangan lupa karena dia udah commit, kita tinggal git push agar dia terkirim ke GitHub. Loading, kita tunggu terlebih dahulu. Agak lama ya. Mungkin karena datanya kebanyakan jadi dia agak lama, biasanya cepat. Ini udah ke save, kita cek terlebih dahulu. Mana nih? Oh, ini commit. Nih, udah di commit ya. Dengan begini semuanya udah tersimpan ke GitHub. Ini udah aman berarti. Udah bisa diakses mana saja dan ya ini sudah aman. Kemarin aku juga udah buat ini.
Nah, jadi migrations itu digunakan untuk bikin dan atur struktur tabel database-nya. Kemudian ada models untuk mengelola data di dalam tabel. Lalu ada CRUD, yaitu operasi yang dilakukan untuk mengubah modelnya. Seperti ada create, tambah data baru, ada read untuk membaca kita atau tampilan datanya, dan ada update untuk mengubah datanya, lalu ada delete untuk menghapus datanya. Nah, jadi migration itu buat struktur tabel, model itu buat operasi datanya, dan CRUD itulah operasi dasarnya. Tuh. Oleh karenanya semua proses tadi sangat penting, terutama dalam peliputan data. Nah, jadi semuanya itu biasanya sangat diperlukan untuk pembuatan proyek-proyek yang memerlukan penginputan data. Tuh. Nah, terima kasih sudah menonton video pembelajaran proyek kali ini, bukan pembelajaran pelaporan sih, pelaporan akan pemrograman framework saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Demikian saya akhiri. Terima kasih.